Tuhan menjadi renungan pagi hari ini tanggal 24 Februari 2024, kitab 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 22. Perikopnya peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkal orang Husa memukul kalah Sab yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elbanan bin Yair Oregium orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti peta tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang itu termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang itu termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ya. Jadi ini tindak lanjut dari satu peristiwa kelaparan, dan Daud bertanya kepada Tuhan oleh karena ada utang darah, dan utang darah itu sudah dibayar. Dan kemudian dalam pasal 21 ini juga ayat 14 dikatakan, maka sesudah itu Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Nah, tapi kemudian terjadi lagi peperangan, beberapa peperangan, dan setiap peperangan ternyata dimenangkan. Walaupun mungkin pada saat ini Daud ya sudah cukup tua lah barangkali ya, walaupun tidak dicatat dalam perikop ini berapa usianya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang-orang yang diurapi, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang taat. Dan ya dalam perikop ini tidak diceritakan, walaupun pada perjalanan kehidupan orang Israel kita melihat bagaimana Tuhan sendiri yang ikut berperang untuk membela orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi dalam perikop ini kita melihat bagaimana Tuhan yang ikut memberikan kemenangan, dan ini juga yang seringkali menjadi iman bagi kita, ya, iman dan pengharapan bahwa bagi orang percaya punya pengharapan bahwa dalam segala sesuatu hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan keberhasilan, dan dalam segala sesuatu hal Tuhan bekerja untuk mendatangkan sukacita. Jadi marilah kita dalam saat
yang mungkin sulit dalam berbagai peperangan yang kita hadapi, belajarlah untuk taat. Oleh karena taat ada berkat. Ketuahan kalau sebagian kata di bata dengan semakai kenca, ulos geluta tutup wari. Haleluya.